Ini adalah Napoleon Bonaparte, pemimpin militer dan politikus Prancis yang memimpin sebuah gerakan besar yang berdampak pada puluhan negara dan bahkan Indonesia secara tidak langsung. Dan hari ini kita akan membahas tentang Revolusi Prancis. Nah, ini semua bermula karena ada negara namanya Prancis, guys. Jadi pada tahun 1700-an itu, mereka menggunakan sebuah sistem pemerintahan bernama monarki absolut, atau keputusan hanya ada pada warga kerajaan. Jadi mereka bebas ngatur suka-suka mereka kayak gimana, gak ada yang bisa larang. Dan mereka juga terbagi dalam 3 kasta sosial, atau bisa disebut juga estate. Kasta pertama atau first estate itu adalah para petinggi gereja, yang kedua itu adalah para bangsawan, dan ketiga adalah masyarakat biasa. Jadi yang bikin bangsa Prancis jatuh itu karena ketimpangan kelas sosial, feodalisme, dan juga krisis ekonomi. Gimana enggak, rezim dan kebijakan di zaman itu tuh ngerugiin banget masyarakat jelata kayak kita, dan nguntungin bangsawan dan pendeta. Orang-orang yang di kasta atas itu mereka punya special benefit seperti gak harus bayar pajak, kebal hukum, dan mereka bisa foya-foya sesuka hati mereka. Dan yang di kasta bawah mereka harus kerja, bayar pajak yang selalu ditinggiin juga tiap waktunya, dan mereka hidup dalam kemiskinan. Udah tuh kondisi makin panas, dan puncak kemarahan mereka itu adalah pada saat pemecatan Jacques Necker. Menteri Keuangan yang pro kepada mereka malah dipecat. Mereka merasa udah gak ada harapan lagi. Jadi mereka mulai melakukan protes dan demonstrasi ke tempat-tempat bangsawan, dan yang paling ikonik adalah menduduki lapangan tenis milik raja. Di sini revolusi dimulai, di mana mereka mulai menyerukan paham liberté, égalité, dan fraternité, yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Mereka juga menghapus sistem monarki absolut. King Louis XVI dan istrinya itu kabur ke negara lain, tapi penyamaran mereka disadari. Mereka akhirnya ditangkap dan dipulangkan ke Prancis sana. Sampai mereka di Prancis, udahlah, mereka langsung dibunuh dengan cara dipenggal rame-rame, bos. Dan akhirnya revolusi dimulai. Revolusi Prancis gak cuma berdampak buat negara mereka sendiri, tapi juga menggemparkan negara-negara Eropa. Mereka pun membuat sebuah koalisi untuk memerangi Prancis yang diisi oleh Inggris, Belanda, dan lain-lain. Mereka pun mulai memerangi Prancis dan dijuluki The War of the First Coalition. Tapi Prancis saat itu dipimpin oleh Napoleon Bonaparte yang sangat-sangat kuat, dan Prancis berhasil menang. Prancis pun akhirnya bisa menduduki Belanda, dan Inggris saat itu yang sebagai sekutu dari Belanda melihat bahwa Belanda sudah dikuasai oleh Prancis. Mereka pun marah dan mereka pergi ke Jawa yang saat itu dikolonialisasi oleh Belanda. Mereka pun akhirnya mau mengambil alih Jawa, dan akhirnya berhasil, dan kali ini Inggris yang menduduki Jawa. Buat kebijakannya, aku bakalan sebutin 4. Yang pertama ada sistem sewa tanah, di mana para petani membayar pajak tanah ke pemerintahan Inggris, tapi itu mereka nggak bakalan dipaksa buat kerja doang. Pokoknya rakyat Indonesia tuh nggak terbebani banget kayak pas mereka lagi dijajah sama Belanda. Terus yang kedua ada penghapusan perbudakan secara resmi, dimana meskipun di beberapa tempat masih terjadi, tapi karena udah secara resmi dihapus, itu udah lebih dari cukup gak sih? Karena kalau kalian gak tahu perbudakan itu apa, perbudakan tuh kalian kayak dipaksa buat kerja, disiksa, terus pokoknya sedih banget deh, kalian gak digaji meskipun udah kerja capek-capek. Jadi udah bagus banget ada penghapusan perbudakan secara resmi. Yang ketiga ada membuat sistem hukum dan pengadilan yang baru, di mana sistem hukum diperbarui lagi. Lalu yang terakhir Thomas Stamford Raffles ini dia menulis buku judulnya The History of Java, yang isinya penelitian dia tentang Candi Borobudur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang respon masyarakat terhadap pemerintahan Inggris di tahun 1811 sampai 1816 di bawah Thomas Stamford Raffles. Yang pertama, tanam paksa dihapus dan diganti dengan sewa tanah.
Jadi dulu itu rakyat dipaksa untuk menanam tanaman tertentu untuk memerintah. Tetapi Raffles udah menghapus semua aturan itu dan sekarang rakyat itu menjadi bebas untuk menanam dan berdagang sendiri. Nah, hal ini ngebuat rakyat itu pada senang. Yang kedua, rakyat lebih ringan kerjanya. Setelah tanam paksa dihapus oleh Raffles, pekerjaan rakyat itu jadi tidak terlalu berat dan menjadi ringan. Dan juga ekonomi mereka juga sedikit lebih terbantu dan lebih baik. Yang ketiga, sewa tanah dan pajak masih mahal. Jadi walaupun udah tidak ada sistem tanam paksa, rakyat itu tetap harus ngebayar sewa tanah yang harganya itu tinggi atau mahal. Oleh karena itu, para petani yang memang miskin membuat mereka itu kesulitan. Yang keempat, para raja dan bangsawan kehilangan kekuasaannya. Jadi dulu itu para raja dan bangsawan punya kekuasaan besar, tetapi Raffles menghapus sistem itu dan menggantinya dengan aturan langsung dari Inggris. Nah, hal ini tuh ngebuat para raja tidak senang dan terjadinya perlawanan. Yang kelima, terjadi kerusuhan dan kekacauan. Karena adanya perubahan ini terjadi konflik di beberapa daerah, misalnya Sultan Pontianak yang dibunuh dan terjadi pembantaian di Palembang. Yang keenam, sekolah dan museum mulai dibangun. Di masa Raffles ini mulai ada sekolah dan museum, bahkan Candi Borobudur sudah ditemukan kembali. Nah, hal ini ngebuat rakyat mulai mengenal pendidikan dan budaya. Yang terakhir, rasa cinta tanah air yang mulai tumbuh. Karena aturan Inggris berbeda dari Belanda, rakyat mulai merasa tidak senang dan ingin melawan. Nah, hal ini ngebangun para rakyat itu mulai tumbuh rasa cinta tanah air atau yang bisa kita sebut rasa nasionalisme. Setelah Belanda menang lawan Prancis, mereka senangnya nggak main. Akhirnya mereka bebas juga, nggak disuruh-suruh lagi sama orang lain. Terus, tahu nggak hal pertama yang mereka lakuin tuh apa? Mereka langsung bikin kerajaan baru tahu, namanya Kerajaan Belanda. Dan raja pertamanya itu Raja Willem yang ke-1. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa mereka pengen punya raja lagi? Yap, karena mereka pengen punya pemimpin sendiri, biar nggak dijajah lagi. Kayak mereka tuh ngomong, udah sekarang kita atur negara kita sendiri aja. Rakyatnya bersorak, hidup Raja Willem, yeay, gitu. Abis itu, baru deh mereka mulai benerin negara mereka. Soalnya kan mereka tuh abis perang, jadinya banyak yang rusak. Dan tahu nggak sih, salah satu tempat yang mereka ingat itu adalah Indonesia. Mereka pengen balik lagi ke Indonesia buat ngatur lagi daerah jajahan mereka. Jadi mereka berlayar jauh-jauh banget, nyeberang laut, dan datang lagi ke Indonesia. Itu artinya setelah Belanda menang perang di Eropa, mereka mulai menjajah Indonesia lagi. Pada suatu hari di tahun 1814, Inggris dan Belanda bertemu di kota London. Mereka membuat sebuah janji penting yang disebut Konvensi London. Janji itu bilang, Inggris ingin mengembalikan pulau-pulau di Indonesia yang sedang mereka jaga kepada Belanda, karena dulu Belanda yang punya. Jadi Inggris bilang, kita kembalikan saja pulau-pulau itu ke Belanda ya. Tetapi Inggris masih mau pegang beberapa tempat lain. Setelah janji itu, pada tahun 1816, Inggris menyerahkan pulau-pulau di Indonesia kepada Belanda lagi. Jadi, Indonesia kembali menjadi wilayah Belanda seperti dulu. Ini juga menandai akhir perjalanan Inggris di sana, dan Belanda kembali memimpin. Sekian cerita dari kami. Semoga adik-adik semua dapat mengerti ya. Dadah.